itu timbul pada bulan November, sehingga dengan sendirinya sangat mudah ini terkait juga dengan haulnya mahasiswa. Juga kita putuskan pada haul mahasiswa kita akan laksanakan. Nah, pada dasarnya setelah itu juga ada keinginan tambahan dari saya, yang mana sebenarnya juga ini adalah, saya anggap paling tidak adalah tugas yang harus saya laksanakan. Karena saya yakini berangkat dari apa yang Mas Isman pernah sampaikan kepada kita semua, saya masih ingat dan itu sangat jelas pada tahun 82 ulang tahun Kosgoro di gedung sekarang kalau dulu namanya gedung Setra, kalau Mas Isman. Di situ Mas Isman katakan bahwasanya satu waktu kalau saya tiada, Kosgoro bubar, kalian bebek. Inilah yang juga ikut mendorong terjadinya kualitas peningkatan inspirasi saya, bahwa ayo jangan kita biarkan diri kita dipengaruhi dengan hal-hal yang sifatnya materialisme, yang dapat mengatur atau katakan mempengaruhi kita menjadi Kosgoro yang terbelah. Ya, karena terbelahan itu tidak ada guna nasional. Karena pada waktu hal ini saya sampaikan kepada masyarakat, saya juga tahu masyarakat itu sama dengan saya kepada Mas Agung, sama gitu. Ini nggak benar lah, negatif terus lah. Tapi pada waktu saya sampaikan kepada masyarakat, saya coba jelaskan semuanya, Insya Allah disaksikan nama Allah, disaksikan nama teman-teman, saya akan dukung Mas Yono. Tapi kalau Mas itu kekuatan kita satu Samsul, Sabro, Sabil, ayo ajaklah teman-teman, mari kita bertemu lagi dalam suasana ini. Sudah paling tidak, saya yakin insya Allah saya dapat dari Tuhan. Paling tidak kehadiran daripada Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian di sini sudah saya rasakan bahwa timbul kekuatan di hati untuk kita kembali bersatu. Cukup hati dulu, cukup ya, karena itu adalah modal dasar dalam kita bersatu. Kalau kita setuju di otak, nah itu belum bahaya. Tapi kalau kita mulai yang teknis gampang, ya, materinya gampang, kita atur selanjutnya. Sekali lagi untuk Mas Isman, dan jangan kita jadi bebek-bebek kedua. Mari yang terhormat Bapak Menteri Pertahanan Republik Indonesia beserta Ibu Purnomo Yustiantoro, yang sungguh kami hormati Bapak Mayor Jenderal Purnawirawan Subiantoro. Ini beliau adalah mantan pejuang kemerdekaan Jawa Timur, beserta bapak-bapak para pejuang lainnya yang kami hormati, yang
saya hormati para tokoh Kosgoro. Di sini hadir Bang Effendi Yusuf, Ketua Umum PPK Kosgoro 2006-2011. Yang saya hormati para kader Kosgoro yang tersebar di berbagai partai politik. Di sini ada Mas Soehardi, Ketua Umum Partai Gerindra. Ada Mas Samsul Bahri, Wakil Sekjen DPP Partai Golkar. Dan ada, kalau saya nggak sebut tidak adil ini. Oh iya, ada Mas Idris Sugeng, anggota DPR dari Partai Demokrat. Dan para kader di berbagai partai politik yang sungguh saya hormati, yang kita semua hormati. Keluarga besar almarhum Bapak Mas Isman di sini hadir mewakili mereka adalah Mas Maulana Isman. Jadi kalau ada sedikit KKN mohon dimaklumi Pak. Dari panitia tadi sampai kepada penanggung jawab sampai kepada Ketua Umum PPK, kebetulan adalah keturunan biologis dari Mas Isman. Tapi kita semua adalah keturunan ideologis dari Mas Isman. Oleh karena itu, Pak Pur, terima kasih Pak. Pak Pur hadir sehingga nepotismenya agak cair. Karena nanti kita berharap Pak Pur bisa sedikit memberikan sambutan kepada pertemuan yang baru. Hadirin hadirat yang saya muliakan. Pertama-tama atas nama pimpinan Pusat Kolektif Kosgoro, saya mengaturkan ucapan terima kasih sekaligus penghargaan kepada Yayasan Mas Isman, di mana pada malam hari yang insya Allah membawa manfaat dan berkah bagi kita sekalian melaksanakan haul 30 tahun Mas Isman. Dan haul ini bagi Kosgoro sungguhlah berarti, apalagi temanya yang diambil adalah Mas Isman di hati dan pikiran kita. Oleh karena itu, izinkan pada kesempatan yang baik ini saya coba mengutip pikiran Mas Isman, karena tadi sore usai tahlil saya diberi buku oleh Baroto, buku yang dibagikan kepada peserta tahlil, dan buku ini ada pikiran-pikiran Mas Isman yang perlu saya angkat kembali. Sebagai berikut, beliau mengatakan dalam konteks kebudayaan nasional, mengembangkan kebudayaan berarti mengembangkan sifat Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan kebudayaan nasional. Mengembangkan kebudayaan nasional adalah sama dengan memperkaya serta memperkokoh watak bangsa. Kebudayaan nasional hanya menjadi kokoh jika ia secara terus-menerus berkonfrontasi dengan nilai-nilai kebudayaan dari luar. Menurut saya ini menarik. Beliau mengajak kita untuk tidak takut
terhadap masuknya budaya asing. Karena memang sejarah kita dari sejak dahulu sudah terbiasa dengan masuknya budaya asing. Barangkali yang penting bagi kita adalah bagaimana masuknya budaya itu disaring dengan nilai-nilai Pancasila. Itu barangkali perjuangan kita ke depan. Kemudian dalam konteks Tridharma Kosgoro, pengabdi Pak Pur, kita ada yang namanya doktrin Tridharma Kosgoro, yaitu pertama pengabdian, kedua kerakyatan, ketiga solidaritas. Nah, di sini almarhum mengatakan pengabdian berarti secara sepenuhnya menyerahkan dirinya dalam memberikan dharma dan karyanya kepada bangsa dan tanah air sepenuhnya. Kerakyatan berarti kesadaran bahwa sumber kekuatan nasional dan sumber kekuatan Kosgoro terletak pada rakyat. Solidaritas adalah rasa senasib, sepenanggungan dengan rakyat, tidak hanya secara asasi, tetapi pula dalam praktek kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu Pak Pur, tadi waktu saya menyuguhkan minuman, mungkin kita tidak sopan Pak, tidak pakai gelas. Jadi saya katakan Pak Pur di Kosgoro itu duduk di depan sama duduk di belakang sama, kursinya sama, minumannya sama. Kalau di belakang pakai plastik, di depan pun kita pakai plastik minumnya. Kalau di belakang pakai kursi lipat, di depan pun kita memakai kursi lipat. Disinilah sebetulnya kita membangun dan memelihara sepenanggungan. Atas nama PPK Kosgoro, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada keluarga besar Mas Isman atas pertemuan yang sungguh sangat penting bagi Kosgoro ini, dan juga sekaligus kepada kita semua yang hadir di sini, khususnya para kader Kosgoro. Apa yang kita lakukan tidak pernah demi kebesaran Kosgoro. Yang kita lakukan adalah selalu dan selamanya demi kepentingan rakyat, bangsa, dan tanah air. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan undangan selanjutnya, mari kita ikuti sambutan. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Halim Usman beserta Ibu dan seluruh keluarga besar Mas Isman yang hadir pada malam ini, para senior yang juga hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, teman-teman, rekan-rekan, para hadirin semua yang hadir pada malam ini. Pertama, saya ingin mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada malam ini kita semua bisa berkumpul di tempat ini untuk dapat mengikuti acara haul 30 tahun Mas Isman dari tanggal 12 Desember tahun 82 sampai dengan 12. Saya kira angka ini angka yang baik sekali. Semoga saudara-saudara sekalian mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit saya ingin menyampaikan atas nama, kalau boleh dikatakan, seluruh keluarga besar dari sektor pertahanan, mengucapkan selamat kepada Kosgoro atas acara pada malam ini. Saya ingin sedikit menggali nilai-nilai apa yang telah dihasilkan oleh Mas Isman ini, yang tentu ini kita perlukan di dalam kita menghadapi era globalisasi yang luar biasa derasnya sekarang ini melanda seluruh dunia. Tadi yang pertama disampaikan pada tahun 57
pejuang-pejuang Jawa Timur, TRIP, tidak dilihat itu berasal dari mana, mereka berkumpul menjadi satu, mendirikan Poskoro atas ide dari Mas Isman. Saya kira jauh sebelumnya, 30 tahun, 50 tahun yang lalu, tahun 57, Mas Isman sudah memikirkan bahwa persatuan dan kesatuan itu begitu pentingnya. Kita beraneka ragam, tetapi kita satu, Bhinneka Tunggal Ika. Dan itu kita perlukan pada saat ini di dalam situasi perkembangan global yang seperti ini. Itu yang pertama. Dan yang kedua, sebetulnya tadi dari cerita yang saya tangkap, mungkin bapak-bapak dari TRIP nanti bisa menambahkan, Mas Isman termasuk penggagas dari Dwi Fungsi ABRI pada waktu itu. Tapi mohon diberi catatan, harus kita lihat dari kacamata pada waktu itu, tidak kacamata pada saat ini. Memang pada tahun 50-an, tahun 57, Dwi Fungsi ABRI itu diperlukan. Karena di samping ABRI itu sebagai perekat pada waktu itu, memang ABRI diperlukan untuk mengisi kekosongan-kekosongan di dalam pemerintahan, apakah itu di posisi sosial, apakah itu di posisi ekonomi, apakah itu di posisi-posisi lain seperti posisi politik. Jadi waktu itu ABRI tampil, beliau adalah Mayor Jenderal pada waktu itu, dan beliau adalah asisten di Departemen Pertahanan Keamanan, asisten 5, kolonel, tapi terakhirnya Mayor Jenderal. Jadi dengan nilai-nilai yang beliau lakukan pada waktu itu, sebetulnya langkah-langkah untuk mendapatkan nilai-nilai untuk merekatkan bangsa ini waktu itu sudah ada di dalam pemikiran Mas Isman. Selamat untuk dapat terus melanggengkan nilai-nilai yang ada, yang dulu pernah dicetuskan oleh pendiri Yayasan Mas Isman ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi Pak Pur, terima kasih atas pandangan, masukan-masukan. Nah, saya ingin tahu, kita semua ingin tahu apa pesannya Mas Isman akan disampaikan Mas Isman yang diingat dan dilakukan sampai sekarang oleh Pak Ali. Amanat dari Pak Isman, ada tamu dari daerah mau dari mana, kasih minum air putih atau Terima kasih Pak Ali. Terima kasih. Ini maknanya besar saudara sekalian. Ya, ini maknanya besar. Pak, ya. Dia ingat terus pesan dari almarhum Mas Isman, dan saya yakin saudara yang sering kesini itu selalu disediakan minum oleh Pak Ali tanpa ditanya. Artinya dia konsekuen Pak Ali ini, ya, apa yang disampaikan oleh Mas Isman itu beliau lakukan. Menarik. Nah, jadi sekarang kita punya Mas Isman ini karena mulai perjuangan beliau dari TRIP Jawa Timur, kita akan melangkah tentunya yang pertama ke teman beliau seperjuangan di Tentara Republik Indonesia Pelajar Jawa Timur yang masih ada sekarang, yaitu Pak Subiantoro, Mayor Jenderal TNI Angkatan Darat Purnawirawan. Muda-muda umur 16-17 mempunyai persamaan perkembangan dan persamaan waktu keadaan penjajahan, mulai penjajahan Belanda, lalu penjajahan Jepang, lalu setelah ada di situ sebagai pelajar ada di Surabaya.
yang menarik ada itu di dalam pemikiran pemuda itu dan nasib daripada pemuda itu waktu itu adalah yang pada umumnya sekolah menengah yang zamannya Jepang itu sudah juga tumbuh kelompok-kelompok kepimpinan dan lingkungan. Maka waktu itu memang Jepang dengan waktu kepentingan mereka memberikan kesempatan ataupun malah mencoba kita dipupuk, yang mana waktu itu sekolah-sekolah ini diberikan kesempatan untuk buat organisasi di sekolah, di mana waktu itu kita guru-gurunya pada umumnya yang dulu mahasiswa dari Jakarta yang pada waktu itu tidak ada sekolah ada belum, lalu mereka kekurangan pelajar, kekurangan guru untuk sekolah menengah itu, mereka lah yang datang. Ya. Dari semua masih itu yang mengikat begitu, yang mengorganisir. Nah, ya. Dari semua itu ialah muncul kepimpinan dari kelompok itu. Jadi dari kelompok sekolah menengah ini, dari sekolah Manasuk dan Termulyo Sudono, Termulyo, lalu setelah itu Nusanoto dan yang di SMP itu ialah Jera Isman, saya, Pratomo. Inilah muncul pimpinan dan saya sama Isman itu dekat sekali karena waktu zaman Jepang itu pelajar itu dilatih detail dan sebagainya yang berbagai organisasi itu. Maka dari situ ialah yang menjadi ketua umum dari sekolah-sekolah itu terpilihlah Saudara Isman yang sebagai kepala barisan itulah yang melakukan tuan itulah yang antara lain saya, Pratomo, Jono, Nato dan dari Semuanya. Ya, jadi terima kasih Pak B ya. Jadi kita telah selesai sekolah, saya ingin pertama Mas Isman, jangan lupa. Halo, jangan lupa, yuk dulu berjuang melawan Belanda, sekarang selesai. Tugas kita sekarang apa? Mengisi kemerdekaan. Yang saya tidak lupa, mengisi kemerdekaan. Ini pesan beliau Mas Isman, Jangan lupa kemerdekaan itu kamu sekarang lulus SMA. Mau jadi apa kan? Lulus SMA dulu. Apa mau jadi bandit, mau jadi cipta. Nah, istilah Kosgoro yaitu ketika Mas Isman mendirikan namanya operasi gotong royong namanya itu. Lalu oleh saudara Harsono diberi singkatan Kosgoro. Dan Kosgoro itu singkatan dari operasi gotong royong. Juga ketika Mas Isman mendirikan LCC, LCC Lakasa Kosindo, Lakasa Rumah Kosindo, Operasi Indonesia, dan dikira itu bahasa Nah, ketika mendirikan itu Kosgoro, dia seorang bujang yang terkenal dengan namanya Bundar Mortir, yaitu seorang wanita yang dapat bintang gelarnya yang langsung diberikan oleh Presiden Soekarno, oleh Presiden Soekarno langsung, karena beliau itu berjuang tahun 45 sampai ditangkap Belanda dan Masyarakat, dan beliau salah seorang yang menarik bom kedamaian itu adalah Bundar. Maka itu, jadi ketika Mas Isman mendirikan Kosgoro, dia seorang Bundar, Bu, maafkan bahasa Jawa, kenapa saya ini pun dengan kakek lambang itu Kosgoro. Ini baik. Jawab lambangnya Kosgoro saya ngapain itu beringin. Lo kok ringin? Ringinnya melindungi. Hasil ringin soalnya ringin ini tahap yang meselura pun ringin itu melindungi cokok raja sampai ngomong ke seluruh rakyat.
Jadi jangan lupa tugasnya Kosgoro itu juga harus bisa melindungi rakyat. Itu yang saya ketahui. Inilah. Terima kasih Pak. Bapak Menteri Pertahanan, saya hormati Mas Hayono,